tapi ruginya gue jadi anak kemudian juga gitu. Kenapa Akan rugi? selalu dibanding-bandingkan sampai tua. Oh iya sih. Dan- Kalian cuma bermusik ya. Dan itu takdir gue gitu. Oh itu wah. Itu takdir gokil. gue. Part of 5 tahun lah gue goyah gitu. 5 tahun gue sempat goyah. Gue akuin gue goyah gitu. Dengan godaan-godaan pekerjaan yang secara finansial lebih stabil gitu ya. So berarti lu gue tuh buat pindah ke pekerjaan Iya lain iya gitu? iya iya. Gue yang jadi anak dulu kan SMP gue anak Jaksel pada umumnya lah. Pakai polo shirt chino. Dengernya Avicii pada Iya, pada zaman itu ya. Temen band gitu, bang udah nikah udah pada fokus rumah tangga. Bang, sendokir nih aneh nih. Sendokir nih. Masih main musik. Lu ada pikiran gitu ya lu lihat kemarin KKL lamaran, bentar lagi nih gue ditinggal nih. Ya sendokir nih gue main musik nih. Ya us deh. Tapi emang Pakis. ada ini nggak sih? Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Dul Jailani. Halo Dul. Halo, assalamualaikum Mas Bayu dan penonton. Jadi Si paling paling seleb. Oke, teman-teman Tribuners nih, mumpung kita di sini ada Dul, selain kita tadi nanya soal lagunya, musiknya, kita juga pengen tahu gimana journey seorang Dul Jailani di dunia musik. Gimana dia menjadi seorang seleb. Karena sebagai seorang seleb, paling seleb. Gue punya satu pertanyaan dulu buat lo. Lo memaknai kehadiran lo di titik sekarang ini sebagai seorang musisi yang udah lo udah yakin lo udah cukup settle sama apa yang lo amini sekarang perjalanan musiknya. Menurut lo sampai di titik ini ada sebuah keberuntungan, sebuah takdir atau perjuangan, atau mungkin gabungan ketiga-tiganya? Apa? Pertanyaan tadi. Beruntungan, takdir, atau perjuangan yang bisa bikin lo sampai di titik sekarang ini? Tiga-tiganya lah. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Kapan lu mungkin ngerasa lu beruntung, dan di momen mana lu ngerasa berjuang banget, dan di mana lu ngerasa ya ini mungkin emang takdir gue ada di sebagai seorang musisi? Beruntungnya alhamdulillah gue dilahirkan di keluarga musisi gitu. Gue udah punya quotes kalau soal itu gitu. Ya untungnya gue anak Ahmad Dhani gitu kan. Dan lu udah mulai yang menerima itu lah, mengamini itu lah ya. Mengamini gitu. Tapi ruginya gue jadi anak Ahmad Dhani juga gitu. Kenapa Akan rugi? selalu dibanding-bandingkan sampai tua. Oh iya sih. Karena Dan- cuma bermusik ya. Dan itu takdir gue gitu. Oh itu wah. Itu takdir gokil. gue. Part of takdir lu ya. Iya. Dengan dibandingin sama bokap. Iya. Terus Kapan lu mulai ngerasa lu benar-benar berjuang? berjuang baru-baru ini gue baru injek umur 25 gue berjuang gitu. Berjuang dalam artian yang oke, gue apa kayak mulai umur 25 tuh ya gue kan jarang main sosmed gitu ya. Tapi gue tuh kadang kalau lagi promo radio tuh kadang gue suka sendirian, kayak kemarin tuh di RRI gitu, gue sendirian nenteng gitar gitu, sepian di jalan. Ya ada driver sih gitu. Tapi gue nenteng gitar, terus hubungin PIC gitu. Ya lu ngapain sendiri semua? Iya gitu. Tok halo mas, Iya, ya ini saya udah nyanyi gitu. Terus semuanya 5 tahun lah gue goyah gitu. 5 tahun gue sempat goyah. Gue akuin gue goyah gitu. Dengan godaan-godaan pekerjaan yang secara finansial lebih stabil gitu ya. So berarti lu gue tuh buat pindah ke pekerjaan Iya lain gitu? iya. Goyah banget. Apa dulu yang waktu itu yang bikin lu gue jadi bisnis atau Ya jadi contoh arranger gini. aja? Contoh gini. Ini untuk yang belum berumah tangga ya. Dalam satu hari gitu, ada tawaran manggung jam 7 malam gitu. Dan di situ orang-orang udah beli tiket, orang-orang udah pingin nonton lu gitu. Terus ada tawaran pekerjaan itu dengan nominal 20.000 gitu. Oke. Terus ada tawaran KOL masuk dengan angka 50.000 Di jam yang sama. di jam yang sama. Apakah lu akan mempertanggungjawabkan keputusan lu mau jadi seniman, atau lu goyah ambil duit yang lebih gede? Gila. Gua udah 5 tahun goyah jujur.
Tapi pada akhirnya umur 25 nih nggak, gue harus berjuang untuk apa yang gue impikan dari masa kecil. Karena gue sederhana banget yang gue impikan pada saat kecil. Gue habis lihat Kurt Cobain habis live gitu, gue megang gitar, gue pengen jadi seniman, gue pengen jadi musisi gitu. Saya umur berapa tuh? 13 tahun. Oke. Itu SMP. Gue setiap pengen nyerah gue selalu inget momen itu. Ya berjuang, jadi ya pada akhirnya hidup ini perjuangan gitu. Tapi yang lain lu yang mengenakan dulu kecil selain kita tahu kalian bertiga di laki-laki itu tontonannya kemudian mendengarnya itu dari bokap atau lu? Oh bokap preferensi gede banget. Preferensi gede banget. Berarti bokap gini, nih kecil. Atau lu sendiri yang bapak pengen tahu ini, pengen tahu ini. Iya, bokap lah yang ngasih tahu dulu. Cuma kan bokap ya referensinya gede banget, nyokap juga gitu. Nyokap gede banget referensinya. Bokap tuh sempet ngasih tau Nirvana, cuma waktu itu gue nggak nyantol, nggak tahu kenapa. Kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba gue ada satu momen gue lihat Nirvana gitu. Gue lihat interviewnya gitu, Just Don't Give Up gitu. Practice latihan tiap hari gitu. Bikin lagu sebanyak-banyaknya gitu. Di situ gue kayak dari gue yang jadi anak dulu kan SMP gue anak Jaksel pada umumnya lah, pakai polo shirt chino, dengerannya Avicii pada zaman itu ya. Terus saya kira enggak gaul banget ya. Gaul banget lah. Terus gue langsung pas gara-gara gue lihat Kurt Cobain, gue langsung robek celana gue. Gue main gitar. Main tuh gue di pensi-pensi. Gak ada rapi-rapinya ya. Gak ada. Main tuh gue di pensi nggak dibayar. Serius. Tapi orang udah tahu lu seorang Dul atau belum? Gak tahu gue pada itu gue nggak mikirin, gue cuma mikir gue pengen seneng doang gitu. Gue pengen bikin lagu. Berarti itu pintu masuk lu mulai menikmati musik. Iya, ada tuh di YouTube Backdoor zaman gue begajulan SMP itu. Oke. Akhirnya dari situ, ya itu akhirnya setiap kali gue menyerah gue selalu inget momen gue megang gitar pertama kali itu. Ya sekarang udah mulai dewasa, udah mulai bertanggung jawab atas diri sendiri. Kadang bokap kan jauh gitu kan, ya harus cari referensi sendiri gitu. Disiplin gak lu gitu. Kalau soal takdir ya, takdir itu kan gabungan dari semua itu ya, gue nggak tahu tuh apa itu takdir, belum paham gitu. Oke. Dan kalau gue mau tahu sebenarnya dari kecil ya di musik itu alat musik pertama yang lu pegang tuh apakah bass atau lu mungkin sebelum udah menguasai yang lain dulu? Bass awalnya. Oh, berarti di laki-laki itu belum pertama kali lu bener sunat tuh. Habis sunat tiba-tiba bokap ngajarin pong. Dul, kamu main bass dulu. Terus ingat banget bokap ngajarin. Kalau kok dulu kecil nggak menolak sih waktu itu, apa emang dia udah senang musik juga ketika itu? Semi eksploitasi tapi saya senang gitu. Agak dipaksakan tapi terima kasih pada ceburin. Terima kasih, malah gue berterima kasih sama bokap nyokap. Berarti ketika itu sebenarnya dikasih instrumen bass tuh belum mau banget itu. Udah mau. Emang okay. suka main musik, emang suka musik gitu. Terus dong. Yang ngajarin siapa bokap? Iya, nge-slap gitu dong. Ada juga yang ngajarin Om Wawan juga namanya. Laki-laki tuh zamannya. Terus ya udah akhirnya suka untungnya sampai dulu pas di acara TV sampai headbang gitu. Kasihkan akhirnya sampai sekarang gitu. Terus ditambah ya dengan segala sejarahnya bass. Akhirnya gue suka Muse. Gue minta ke bokap gue. Ketika umur berapa tuh? Gue suka Nirvana, terus gue ngulik, gue suka Nirvana, terus gue suka Muse dulu sebelum Nirvana tuh. Gue Muse karena gue tahu pas gue suka Muse akarnya dari Nirvana. Bokap yang ngasih tau dulu banyak dulu band kayak gue waktu itu lagi lihat Nirvana tahun 94. Lagi lihat Muse tahun 94. Dia main di sekolahan gitu. Kayak emang gayanya Nirvana banget. Terus bokap dulu ada dulu band kayak gini Nirvana gitu. Oh ya. Tapi waktu belum nyantol, gue nggak tahu kenapa gitu. Akhirnya
karena gue suka Muse, gue bilang ke bokap gitu, ayah aku mau les piano dong biar kayak Mento Bellamy. Lagu banget ya maksudnya. Akhirnya gue les piano. Oh, bukan bokap sendiri yang ngajarin, bokap kan juga piano kan? Bokap ngajarin pas remaja. Oh. Ada kisahnya. Oh, basicnya dulu Iya. dari les. Les dulu gue awal belajar for Alice, terus ya gue mulai ngulik-ngulik lagu bokap, lagu-lagu klasik. Ya lagu-lagu suka bikin gitu. Terus akhirnya ya bikin Backdoor itulah. Lagu pertama gue judulnya Security. Belum gue rilis. Ntar mau gue rilis Oh, itu lu sendiri yang nyanyi? sendiri. Dan benar-benar lu musikal lu bikin, lirik lu bikin sendiri? Iya, sendiri semua. Itu pertama? Itu harus dirilis sih dulu kayak dulu. Iya. Itu karya pertama lu tuh, baby pertama lu tuh. Baby judulnya Security gitu. Dan musiknya? Pang. Wah, siapa tahu lu menemukan lagi genre yang nyebrang lagi buat lu kan. Iya. Sebetulnya lu lebih nyaman juga di punk kan akhirnya. Gue anaknya pang banget Ya kan? sebenarnya pang banget. Punk juga lagi naik sih dulu sekarang dulu. Iya. Coba aja. Siapa tahu mungkin ada rezeki di situ kan. Iya. Nah, di antara lu bertiga, apa emang dari kecil lu yang musik banget atau sebenarnya yang lainnya juga suka musik tapi nggak seintu lu? Semuanya kakak-kakak juga mendalami musik banget gitu. Semuanya ya nggak bisa dipungkirin lah gitu. Kita anaknya, alhamdulillah kita anaknya Ayah Ahmad Dhani dan Bunda Maya Estianty yang dimana DNA musiknya gede gitu. Tapi gue beruntungnya veter, gue nggak naik kelas. Dan beruntungnya ketemu tongkrongan tuh yang ngasih influence terus. Oh. Influence baik ya, bukan buruk ya. Bener-bener. Influence Buat berkarya, buat kayak kakak apa dulu Backdoor tuh kakak kelasku namanya Emir tuh ngasih tahu Blur, ngasih tahu Nirvana, ngasih tahu Oasis, Britpop, Sweat gitu. Sweat terus Stone Roses dikasih tahu di tongkrongan gitu. Akhirnya umur 16 ketemu tongkrongan yang dulu ada di kafe di Pondok Indah. Sukanya The Doors, sukanya apa ya? Nyebrang gitu. Iya. Jadi banyak referensinya. Jadi dari bokap alhamdulillah dapet, referensi yang nyebrang juga dari tongkrongan dapet gitu. Nah terus semuanya tapi untungnya gue dapet lingkungan musik gitu. Jadi emang dari dulu ya kakak kan sekolah gitu, KKL sekolah gitu. Dan lu ngulik gua homeschooling kan, jadi gua di rumah terus main musik. Keluar lu buat nongkrong, buat musik kan. Ada tuh album pertamaku Backdoor EP ya, Sip. Itu udah bikin lagu punk. Di sana jilat tuang, di sini nyambah uang. Sebenarnya gue pingin sih bahas itu lagi di era sekarang. Kenapa lu nggak musik dan lagu apa lirik punk kan juga ya benar-benar kayak suka tani juga lu kan. Dengerin Kodir deh. Betul ya? Kodir, band gua Kodir lu dengerin. Kalau Dul Jalani kayaknya dia lebih soft lah. Terus ditambah sekarang kakak gua 2 udah nikah gitu kan. Biasanya ada teman band gitu, bang udah nikah udah pada fokus rumah tangga. Bang, sendokir nih aneh nih. Sendokir nih. Masih main musik. Lu ada pikiran gitu ya lu ngeliat kemarin KKL lamaran, ntar lagi nih gue ditinggal nih. Ya sendokir nih gue main musik nih. Ya us deh. Tapi emang ada ini gak sih sempet kalian bertiga si laki-laki tuh diseriusin bener. Jadi pernah. Kan selama ini kalian manggung ya cuman beberapa kali aja gitu kan, jarang banget ke festival gitu. Mungkin kan orang-orang juga nggak tahu kalian apa diseriusin apa enggak. Gimana tuh bikin album bareng lagi? Pernah single waktu itu. Oh, ada yang baru? Single Pantaska ciptaanku Om Ting sama tahun 2000 sama almarhum Mas Heru. Almarhum Om Ting sama Mas Heru. Kakak di lirik. Itu di tahun 2003 kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah ya, Pantaska. Itu refnya aku gitu, diproduserin bokap gitu. Sempet jalan juga gitu ke festival, ke mana-mana jalan gitu. Ya pada sampai sekarang abang-abang udah memutuskan untuk menikah, otomatis
lagi hangat-hangatnya juga, otomatis waktu untuk ngebandnya, ya lu tau lah anak band. Iya. Bikin lagu yuk. Workshop yuk. Nonton konser yuk. Kata dia, nge-gigs yuk gitu. Nih Kan nggak mungkin kan gua. Si Bungsu semangat banget sih si Bungsu. Kan nggak mungkin kan Kak nonton gigs yuk gitu. Tapi kalau nanti giliran lu yang nikah, apa lu masih punya semangat kayak gini dong? Kalau gua sih ya, Tisa udah ngerti gua akan tetap kayak gini loh kayak gitu. Lu pasti bakal ngebatin Tisa. Dan gua menantikan banget sih kayak Tisa tuh kan emang dikenal di actingnya, tapi dari secara musikal dia kan tinggi dalam dan semua orang yang gini, gue kalau wawancara ada Tisa dan ada mungkin ada musisi slash dia aktor, dia selalu memuji bagaimana musikalitasnya si Tisa. Gak nyangka ya Tisa mendengarkan ini. Nah gue juga nanti ketika lu berdua merit bareng, apakah musiknya juga akan berkembang dan akan memaju bareng-bareng bermusik? Gue sebenarnya gregetan. Gue tuh pengen ngajak Tisa ngepang. Tapi dia sebenarnya mau. Dia sebenarnya mau aja, tapi dia kan masih di label gitu. Ya. Nggak susah ya kalau ya bukan susah kan, label kan kadang pikirannya ini kan, ya? gimana bikin duit dari musik gitu. Sementara kan pang di underestimate gitu. Padahal nggak juga sih. Padahal banyak yang berduit dari pang. Ya pada akhirnya sekarang ini gue di sini sendokir. Iya masih gabut, masih nulis lirik, masih baca buku, masih nonton film. Cepat dulunya lagi jalan-jalan promo. Terus satu lagi promo. Baby Moon mau punya anak ya, sebentar lagi nikah. Terus ya begitulah gitu. Tapi aku enjoy untungnya. Iya sih. Gitu. Tapi lu ada ketertarikan, kayak tadi lu sempet goyah ya, KOL segala macam. Tapi itu udah sempet cobain dong, jadi udah ini gue nggak nyaman. Karena mungkin waktu itu butuh duit kali ya, gitu kali ya. Ya ada itunya juga gitu. Ya sekarang gue lakukan juga gitu. Pada akhirnya ya kita harus apa ya, adaptasi ya. Adaptasi, bukannya gue nolak sementah-mentahnya gitu. Kalau tapi ada beberapa brand yang enggak deh gitu, enggak deh gitu. Kalau acting kalau acting kan seni, masih kesenian kan, gue suka. Lu agak ngebatasin atau pilih-pilih atau gimana dulu? Kalau sementara ngebatasin karena faktor kesehatan. Kan gue ada pen, jadi nggak bisa terlalu kerja yang keras gitu. Di mana dulu? Di punggung. Oke. Iya gitu. Jadi di waktu gitu, gue belum bisa yang sinetron gitu, gue belum bisa. Oke, jadi maksudnya tuh kalau dibatasin tuh total dari setahun proyeknya kah, atau mungkin dari jangka waktu? Total, gue nggak bisa tuh ngambil film yang terus-terusan gitu, nggak bisa gitu. Ada mungkin satu tawaran yang, kecuali kalau gue udah sehat dulu di masalah pen, baru bisa. Ada gini nggak dulu yang bisa mungkin lu sharing, ada tawaran mungkin genrenya lu suka tapi lu nggak bisa karena ini syutingnya terlalu berat? Iya pernah. Kemarin gue ditawarin adalah satu film gitu, jadwalnya sampai bulan depan. Waduh, ya duit sih duit, tapi kesehatan lebih utama gitu. Bener, ngapain lu dapat duit buat bayar rumah sakit? Iya, duit buat berobat kan nggak lucu juga, nggak bagus. Iya, tapi gue suka film gitu. Gue suka film karena itu masih ada keseniannya. Ya apalagi kalau udah bahas yang method acting dan lain-lain, gue suka banget gitu. Jadi ya sekarang ya inilah menjadi seniman gitu. Kalau gue tanya soal hubungan adik kakak, lu bertiga seperti apa sih bromance-nya kalian? Saling curhat kah atau dingin tapi sebenarnya hangat? kita dulu tuh untungnya ini brotherhood in stage in life gitu. Oh iya. Jadi kayak untungnya kita dilahirkan dekat umurnya. Jadi kan nongkrong aja gitu. Rata-rata setahun setengah. Setahun, oke. Jadi udah kayak nongkrong aja gitu. Kayak gue tau lu tau gue gitu. Yang pasti sering banyak curhat siapa? Al atau lu? Kalau curhat mungkin karena bintangnya yang Virgo yang suka curhat, gue sama kakak Al. jadi tampung. Iya, dia suka curhat juga. Coba waktu tertentu gitu.
Kalau yang curhat sampai deep itu gue lebih ke KKL gitu. Kalau yang dalam tanda kutip Karena Virgo, sama-sama Virgo kali ya. Oh iya cocok. Tapi kalau yang dalam tanda kutip pujangga cinta, dalam artian dia tahu banget soal percintaan dan akhirnya lebih dewasa di antara kalian bertiga. Yang usia kan menentukan kedewasaan dalam memandang sebuah hal kan. Siapa di antara kalian bertiga? Semuanya dewasa, semuanya dewasa. Semuanya KKL dewasa, KKL dewasa. Saya nggak tahu dia dewasa apa enggak. Di mata mereka. Saya menolak dewasa akhir-akhir ini masalah ya, Pak. Tapi lu udah kakak-kakaknya udah mulai melangkah, lu berarti udah mulai dikejar-kejar dong dalam keluarga apa enggak? Udah mulai Enggak juga, dikejar-kejar. santai juga Santai gitu. juga. Nyokap Enggak juga. biasa Enggak kan biasa juga. kalau bontot suka ada yang suka nahan. Kamu jangan cepet-cepet dulu deh. Enggak, santai. Untungnya bokap nyokap tuh kayak yang penting kalian bahagia gitu. Dan jangan lupa pasangan kalian juga harus bahagia gitu. Kalau Tisa nyantai tetap. Ya gue udah bilang ke Tisa gitu, aku masih struggle di musik gitu. Mau nggak kamu nunggu aku gitu? Aku udah bilang gitu. Ya asal kamu nggak kemana-mana aja gitu. Kan seusia kalian ya? 25 23 gitu. Oh, Tisa 23 ya? Heeh. Oh. Gua tuh Ya pernah- asal kamu menghargai cintaku gitu kata dia gitu. itu dia benar. Iya, Kan juga aku- masih muda sih, 23 juga masih Ya selau ya. 23. Iya, jadi kalau aku pribadi sih santai banget gitu. Kalau seorang Dul, kalau kita pengen, lu siap buat kayak Al sama El melangkah ke pernikahan yang apa dulu? Karir dulu matengin atau apa dulu? Dua-duanya sebenarnya bisa gitu. Oh, tanpa harus nunggu matang dulu. Tapi sebenarnya bukan itu kan sebenarnya itu kan eksternal. Oke, dari dalam diri lu? Ini dulu yang harus matang, Oh, ya kan? lu ngerasa belum? Gue ngerasa belum. Bahkan gue jujur ke Tisa, gue belum matang loh nih emosi gue gitu. Banyak kan nikah muda cerai, gue nggak mau gitu. Iya benar. Mending amit-amit, mending kita kalau dari aku mending kita setepatnya bukan secepatnya. Wah, gitu. benar, di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat gitu. Aku cinta kamu gitu, Tisa gitu. Aku nggak bakal kemana-mana insya Allah gitu. Tapi ini seumur hidup. Jadi kalau bisa setepatnya, jangan sampai keputusan emosional. Setepatnya gitu. Jangan secepatnya, kadang kurang baik juga gitu. Karena kan gini dulu. Bokap lu kan juga termasuk orang yang cepat-cepat cuman tiba-tiba kejadian kan. Kayak bilang ngebocorin tahun ini kakak lu, si El, semua juga kayak gitu. Dan gua nggak tahu, mungkin tiba-tiba ntar bapak lu yang nyebut ya dulu mungkin di 2027. Nah kalau udah kesebutin gitu lu bakal ngerasa diburu-buruin atau anggap ya bercanda aja lah. Ya pada akhirnya gue menganggap dunia ini bercandaan. Oke, kata Adi Tayar semua bingung, kita bingung, semua bingung. Kita baru bingung, gak bingung di akhirat nanti. Dunia senda gurau gitu ya, kecuali menjaga hati Oh iya, pasangan itu dia itu bener enggak sih. ya gitu. Cuma kalau urusan yang tadi lu bilang gitu apa bokap gitu ya, gue tuh kadang suka apa, pelajaran terbesar gue di 2024, umur 24 ya bukan 25 ya. Tahun lalu. Gue hidup terlalu serius nih. Oh iya bener. Bercanda dikit apa gitu. Iya, tapi bener dulu. Apalagi ada bukunya Sejiwa Tejo yang bagus tuh, Om Sejiwa Tejo, Tuhan Maha Asyik. Oh. Iya gitu. Emang hidup ya dibawa bercanda aja gitu. Tapi dari POV gue sebagai wartawan yang beberapa kali liputan ada lunya, emang bener di momen 2025 sama terakhir kali ketemu sama lu di RRI itu, lu udah lebih banyak bercandanya kalau diwawancara. Iya. Sekarang gue lebih mencoba bercanda. Gue serius banget orangnya. Lu lebih kayak bokap lu sekarang lebih banyak guyonnya, makin kayak bokap. Tapi bukan dalam artian ngebanding-banding ya, karena akhirnya yang tertera di masa dan yang gue terima juga, lu tuh potongan lu dari cara lu ngomong, dari wajah lu dan cara lu menyambut wartawan juga kayak bokap lu banget gitu emang. Iya banyak yang bilang sih. Ya kan kayak gitu Ya kan anaknya bro. Iya makanya pas ketika lu ngebecandain wartawan lagi di doorstop kan, ih ini Pade Dani banget sih nih kayaknya sih Yang emang. mana tuh lupa gue. Iya di mana pun ketika lu waktu main di RRI yang jadi juri ajang itu kan, Oh iya. jadi brand ambassador ajang itu kan, lu kan juga menanggapi pertanyaan juga ada bercanda-bercandanya, kayak ketawa nggak terlalu serius, lu Iya. gak kabur-kaburan juga.
Tapi gue ngerti, oh iya berarti ini yang lu laluin, ada proses. Iya, dulu gue serius banget. Dulu gue orang lagi pada nongkrong gue baca buku. Gak gitu men. Gak asik banget sih tuh itu. Hidup tuh harus seperti ini gitu. Gue dulu gak asik banget. Bahkan gue melihat gue yang zaman dulu gue gak asik gitu. Gak tahu ya, mungkin 5 tahun lagi gue lihat gue sekarang lu gak asik. Berarti harus lebih asik lagi. Oke, Dul, kalau buat lagunya dan karena musik lu di tahun ini akan ada apa musik video udah keluar sih. Baru video lirik. Akan dibuat atau proses? Akan ada nggak? Rahasia dapur. Rahasia dapur. Kan ditunggu karya-karya Dul berikutnya. Berarti pakai Dul jalan aja ya atau ada Dul apa nama panggung lu? Enggak, dulu jalannya aja. Kalau band kan Kodir juga mau workshop abis ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.